Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mengklaim jumlah angka penduduk miskin pada Maret 2024 mengalami penurunan sebesar 0,33 poin secara tahunan. Dan dengan penurunan tersebut, BPS menyebut angka penduduk miskin berkurang 680 ribu jiwa. Badan Pusat Statistik mengklaim jumlah angka penduduk miskin turun menjadi 9,03%. Angka ini turun 0,33 poin dari posisi Maret 2023 yang mencapai 9,36%. PLT Sekretaris Utama BPS Imam Mahdi menjelaskan bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebanyak 25,22 juta orang. Dengan penurunan secara tahunan tersebut, maka jumlah penduduk miskin lebih rendah 680 ribu jiwa dibandingkan dengan Maret 2023. Berdasarkan wilayah, Imam menyebut bahwa penurunan tingkat kemiskinan di pedesaan turun lebih besar daripada perkotaan. Tingkat kemiskinan di pedesaan turun sebesar 0,43 poin, sementara di perkotaan turun sebesar 0,20 poin. Namun masih terjadi disparitas yang cukup lebar antara jumlah kemiskinan di perkotaan dan pedesaan, di mana tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 11,79%, sedangkan di perkotaan 7,09%. Persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,03% atau sekitar 25,22 juta orang. Tingkat kemiskinan pada Maret 2024 ini mengalami penurunan atau lebih rendah dibandingkan Maret 2023, yaitu persentase penduduk miskin turun 0,33 persen poin. Jumlah penduduk miskin turun sebanyak 0,68 juta orang. Berdasarkan komponen pembentuknya, peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan. Pada Maret 2024, komoditas makanan menyumbang 74,44% terhadap kemiskinan, sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,56% terhadap garis kemiskinan. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, strategi menekan disparitas tingkat kemiskinan di kota dan desa. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Indra Karismiaji, Direktur Eksekutif Cerdas, dan juga Bapak Denny Yuarta Junifta, Ekonom Indef. Halo, selamat pagi Pak Indra. Pagi Mas, apa kabar? Baik, kabar baik. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Selamat pagi juga Pak Denny. Selamat pagi Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik, langsung saja kita ulas ya terkait dengan disparitas. Ini berarti gap masih ada begitu antara si kaya dan si miskin lah kalau kita bisa katakan begitu. Bahkan tingkat kemiskinan di kota dan desa pun berbeda begitu. Nah, review dari Indef sendiri bagaimana dengan angka maupun tingkat kemiskinan begitu? Sejauh mana perbedaannya sih di perkotaan dan pedesaan? Silakan Pak Denny. Ya, terima kasih. Jadi ini menarik ya, bahwasanya justru setelah pandemi ini pemulihan terkait dengan penurunan kemiskinan di kota ini belum cukup banyak terjadi gitu ya. Oke. Karena saya melihat ada beberapa perbedaan yang sebenarnya cukup menjadi faktor ya, penyebab ya. Yang pertama adalah di desa ya, sebelumnya saat pandemi itu memang terjadi banyak sekali tenaga kerja yang kemudian balik ke desa, gitu ya, balik ke desa sehingga kemudian di situ tenaga kerja desa meningkat, gitu ya. Tapi ketika pemulihan terjadi, banyak tenaga kerja ini kemudian balik lagi ke kota. Nah, problemnya adalah satu, terjadi pergeseran pola ekonomi yang cukup cepat sebenarnya, gitu ya, pola industri, pola perdagangan cukup cepat yang kemudian ini tidak mampu diikuti ya oleh skill-skill yang tenaga kerja tadi yang bergeser. Nah, ini yang kemudian menyebabkan banyak sekali tenaga kerja akibat urbanisasi balik tersebut yang tidak terserap di perkotaan. Nah, ini yang kemudian mengapa terjadi fenomena kemiskinan yang sebenarnya masih cukup tinggi di level perkotaan. Kemudian di desa, nah ini di desa sebenarnya cukup menarik ya. Kemarin saya pantau report dari BPS itu menyebutkan bahwasanya memang karakteristik di desa itu tingkat kemiskinannya memang banyak sekali yang ada di ambang batas ya, di ambang batas garis kemiskinan, sehingga ketika terjadi
perbaikan ekonomi itu meningkat, loncatnya lebih cepat dibandingkan di perkotaan yang sebenarnya cukup pelik ya di situ. Nah, ini yang kemudian juga salah satu yang menggambarkan kenapa di desa itu perubahannya cukup cepat. Terus yang ketiga adalah terkait dengan kenaikan harga. Nah, kenaikan harga memang di satu sisi kita melihat indeks harga pangan, bahkan indeks harga transportasi, harga energi yang juga berdampak pada kenaikan transportasi, ini cukup memberikan dampak ya terkait pengeluaran dari masyarakat di level perkotaan. Ini berbeda case-nya dengan perdesaan, karena perdesaan tentu kenaikan harga sedikit banyak dirasakan Oke. lebih positif gitu ya. Karena sumber daya ada di situ, kemudian dia produsen pangan juga, dan saya pantau juga nilai tukar petani juga meningkat ya dibandingkan tahun lalu. Jadi ini yang kemudian menyebabkan tingkat kesejahteraannya relatif lebih baik ya dibandingkan dengan perkotaan. Baik, itu dia beberapa data yang sudah disampaikan. Memang tadi ada pergeseran lah kalau kita lihat begitu bagaimana ekonomi di mana ada gula, di situlah semut menuju begitu ya Pak Denny, kalau kita bicara mengenai kondisi perekonomian begitu, kalau kita bicara mengenai lapangan pekerjaan. Nah, kalau misalnya Anda katakan tadi skill yang dibutuhkan, kemampuan individu kita ini kan kaitannya juga erat ada pendidikan begitu yang mereka dapatkan selama mungkin dari kecil begitu sampai mereka siap menjadi tenaga kerja. Nah, ini bagiannya Pak Indra Karismiaji ini. Anda melihat bagaimana Pak Indra kondisi pendidikan, kemudian serapan tenaga kerja, kemiskinan, begitu eratkah kaitannya dengan pendidikan? Silakan. Oke, yang pertama kita semua harusnya percaya kalau memang ada korelasi antara pendidikan dengan tingkat kesejahteraan, Oke. dengan upaya pengentasan kemiskinan. Dan di Indonesia sendiri sudah ada buktinya, Mas. Jadi tahun 2019 yang lalu, ada seorang peneliti dari Amerika Serikat, namanya Esther Duflo, yang menang hadiah Nobel Perekonomian. Menariknya, yang beliau kaji adalah program SDI Press di eranya Pak Harto, yang ternyata secara nyata, secara signifikan bisa meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat Indonesia, tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia, tingkat ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, harusnya pemerintah yang sekarang kan melanjutkan lagi. Ada SMP Impres mungkin, SMA Impres, tapi kan tidak dilanjutkan. Dan dampaknya adalah kita bisa melihat target pemerintah yang ingin punya pertumbuhan ekonomi 7% itu nggak pernah tercapai. Dan kita melihat sendiri mutu pendidikan Indonesia itu menjadi salah satu yang terburuk di dunia. Bahkan Bank Dunia itu menempatkan kita di urusan membaca saja. Ini yang paling dasar ya, literasi dasar ya. Kemampuan membaca masyarakat Indonesia itu ditempatkan di level functionally illiterate, alias buta huruf secara fungsi. Orang Indonesia itu mampu baca, artinya bunyi apa yang dibaca, tetapi tidak paham apa yang dibaca. Jadi dengan kata lain memang kemampuan belajar masyarakat Indonesia itu sangat rendah. Dan jadi kalau kembali nanti kita hubungkan antara kualitas pendidikan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terlihat betul. Dengan rendahnya mutu pendidikan kita, dengan pendidikan tidak pernah menjadi prioritas dari pemerintah. Ini menarik, Mas. Kemarin di rapat Komisi 10 DPR RI, itu Kemendikbud itu menunjukkan bahwa mereka itu mengajukan anggaran rehabilitasi sekolah, jadi perbaikan sekolah, itu angkanya 577 triliun untuk memperbaiki gedung-gedung sekolah itu. Ternyata yang dianggarkan pemerintah itu hanya 15 triliun. Jadi hanya 2,5% dari kebutuhan. Nah, gimana kita mau mengatakan kalau pendidikan itu menjadi prioritas dan otomatis
tentunya upaya pengentasan kemiskinan ini, peningkatan kesejahteraan masyarakat, ya nggak akan terwujud. Oke. Karena semuanya didasari dengan pendidikan, bagaimana masyarakat kita itu Ya. mampu menjadi masyarakat yang mandiri, kan? Punya keterampilan, bisa bekerja dimanapun. Nah, itu yang tidak kita siapkan dengan baik. Itu faktanya begitu. Baik, ini menarik Pak Indra. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi begitu. Strategi dari pemerintah dari sisi ekonomi seperti apa, kemudian bagaimana meningkatkan tadi sarana, prasarana dan juga akses pendidikan bagi masyarakat terutama di daerah. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan langsung saja kita akan berbincang kembali bersama dengan narasumber kita kali ini. Ada Pak Denny Yuarta Junifta, Ekonom Indef dan juga Bapak Indra Karismiaji, Direktur Eksekutif Center for Education Regulation and Development Analysis atau CERDAS. Nah, baik. Sekarang kita kepada ini, tadi sudah disampaikan alasan bahwa pendidikan itu sangat penting begitu ya untuk mengentaskan kemiskinan, tadi bahwa posisi Indonesia literasi membaca kita di posisi yang cukup rendah begitu ya. Dan ini kalau kita lihat dari sisi ekonomi begitu, Anda melihat bagaimana upaya-upaya ataupun strategi yang perlu diterapkan lagi sehingga angka kemiskinan kita kan bisa lebih ditekan lagi gapnya begitu baik yang di desa maupun di perkotaan. Sementara kita tahu BPS menyampaikan justru ada penurunan tingkat kemiskinan nih di bulan Maret kemarin 9,04% dibandingkan dengan 9,36% di Maret tahun 2023. Silakan Pak Denny. Iya, terima kasih. Jadi ini hal yang sangat menarik ya. Bahwasanya yang pertama perlu saya sampaikan terkait dengan data ya. Jadi pendekatan data kemiskinan yang kita pakai, yang dipakai di Indonesia, utamanya di BPS itu, mereka menggunakan kemampuan ini ya, konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar. Dari kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar tersebut kemudian dibagi dan kemudian dihitung, gitu ya, dihitung kira-kira garis kemiskinannya berapa rupiah, gitu ya. Nah, itu juga akan menyesuaikan beberapa pengeluaran tersebut. Nah, penduduk miskin yang di bawah nilai itu, penduduk yang kemudian pengeluarannya di bawah garis kemiskinan itu, maka dianggap miskin. Gitu ya. Garis kemiskinan kita 2024 ya, Maret kemarin itu sekitar 500 ribuan ya, 580 ribu. Sehingga ketika ada orang yang pengeluarannya itu sekitar 500 ribu saja, itu sudah dianggap miskin. Nah, gitu ya. Nah, persoalannya kita mesti terkait kebijakan, kita mesti berbicara tidak hanya terkait dengan batas tersebut ya, tapi juga ada yang namanya isu terkait kemiskinan yang sifatnya lebih multidimensi, gitu ya. Kalau kita kalau kita melihat dari sudut pandang perhitungan garis kemiskinan tersebut, maka biasanya yang dipakai untuk secara populis itu biasanya masukin bansos dan sebagainya gitu ya, sehingga level pengeluaran makanan dia bisa naik gitu ya, sehingga dia bisa keluar dari garis kemiskinan. Tapi kalau kita berbicara soal multidimensi, ini aspeknya lebih luas lagi yang sebenarnya tidak hanya berkaca pada hitung-hitungan garis kemiskinan sekarang gitu ya, karena di situ ada aspek aksesibilitas terhadap pendidikan, listrik gitu ya, air dan lain sebagainya yang sebenarnya itu menjadi persoalan pelik gitu ya. Nah, ini menarik ya terkait hal ini karena sebenarnya di satu sisi ada hitungan menarik dari Bank Dunia bahwasanya ada sekitar 115 juta masyarakat populasi gitu ya di Indonesia itu ada di kisaran calon kelas menengah gitu ya. Nah, calon kelas menengah ini sebenarnya di atasnya sedikit rentan gitu ya. Jadi tingkatannya ada miskin, rentan miskin dan calon kelas menengah. Dengan jumlah tersebut itu kalau misalkan ada sedikit goncangan ya dari perekonomian, mereka akan lari ke rentan miskin. Nah, kalau ada gejolaknya sangat besar kemarin seperti di COVID dan sebagainya, itu turunnya bisa lebih cepat lagi, efek kemiskinannya itu akan lebih tinggi lagi. Nah, itu yang menjadi persoalan. Maka sudut pandang terkait dengan kemiskinan sifatnya multidimensi dari sisi kebijakan itu penting. Tadi disebutkan ya terkait dengan aksesibilitas pendidikan gitu ya. Karena
efektivitasnya itu mungkin akan di jangka panjang, gitu ya, jangka Oke. panjang dan efeknya itu akan lebih sustain, gitu ya. Hmm. Juga terhadap aksesibilitas yang lain, gitu ya, seperti aksesibilitas air, aksesibilitas terhadap listrik, bahkan terhadap aksesibilitas terhadap ekonomi ya, seperti bagaimana panjang jalan, kemudian pasar, apakah mereka dekat dengan pasar, itu juga berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan yang sifatnya lebih multidimensi. Itu saya melihatnya. Nah, cuman sayangnya pengentasan kemiskinan itu hanya dilihat sebagai ukuran yang sifatnya tadi, yang di awal tadi, bahwasanya bagaimana mengurangi kemiskinan, ya sudah, kita ditembak saja ke basic need-nya ya, basic needs yang sifatnya pengeluaran tadi. Jadi bagaimana meningkatkan pengeluaran dari sisi makanan, gelontorkan bansos, Oke. perlinsos dan sebagainya, yang biasanya dia akan turun, gitu ya. Dia akan turun ketika ada survei, gitu ya, Oh, baik. survei-survei, gitu Iya, ya. iya, iya. Nah, turun, nah itu yang kemudian bisa meningkatkan perbaikan dari sisi Baik. perhitungan, gitu. Itu dia pandangan dari Pak Denny begitu ya kalau kita bicara terkait dengan bahwa karakteristik kemiskinan di Indonesia sebenarnya rentan juga nih terhadap gonjangan ekonomi begitu. Nah, tadi kalau kita bicara mengenai pendidikan yang menjadi fundamental begitu untuk meningkatkan skill, kemampuan, pemahaman masyarakat Indonesia, aksesibilitasnya, kemudian Anda melihat bagaimana dengan biaya pendidikan saat ini. Anda melihatnya Pak Indra, apakah ini penting juga untuk segera kita cari solusinya? Nah, ini ada satu pengelolaan sistem pendidikan Indonesia yang menurut saya dari awal sudah sesat pikir, sudah salah kelola bagaimana pendidikan kita ini ternyata dikelola dengan mekanisme pasar. Harusnya pendidikan itu kan hak asasi manusia. Oke. Jadi hak yang sudah melekat dalam diri kita masing-masing. Nggak bisa dikelola dengan mekanisme pasar. Tetapi betul-betul harus diberikan betul-betul sebagai hak asasi. Nah, ini yang sepertinya pemerintah kita sendiri tidak menyadari kalau pendidikan itu adalah hak asasi yang nggak bisa dikomersialkan, nggak bisa diperdagangkan. Dan kalau kita mengacu ke Deklarasi Hak Asasi Manusia artikel 26 secara khusus, bahkan level perguruan tinggi pun itu harus bisa diakses secara terbuka berdasarkan meritokrasi, berdasarkan prestasi, bukan berdasarkan uang. Oke. Tapi kan yang baru saja muncul ini fenomenanya adalah biaya kuliah. Jadi lucu sekali di Indonesia ini, anggaran pendidikan kita 665 triliun itu dari APBN, masih ditambah dana masyarakat yang kita nggak tahu berapa, belum lagi ditambah APBD, yang juga angkanya cukup fantastis. Tetapi tadi untuk urusan membaca saja kita tidak mampu. Berarti kan memang ada salah kelola. Ada bagaimana kita harus merevisi sistem pendidikan nasional kita. Harus mentransformasi sistem pendidikan kita. Ya. Termasuk Mas, kalau kita bicara peran pendidikan, perguruan tinggi kita itu kalau mengacu ke pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 45 itu harusnya menjadi pusat riset. Sama seperti perguruan tinggi di negara manapun. Harusnya menjadi pusat riset. Bagaimana bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan teknologi. Tetapi faktanya kemarin kebetulan saya juga baru rapat di DPR bersama dengan para rektor universitas, ternyata mindset mereka semua memang kampus di Indonesia itu tempat ngajar. Berarti kan ilmunya ilmu ustaz, ilmu yang diciptakan, dikembangkan di tempat lain. Padahal amanat konstitusi kita harus mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, itulah kita bisa melihat betapa kacaunya sistem pendidikan nasional kita yang berdampak mutunya buruk dan akhirnya program-program pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat nggak bisa terwujud. Jadi semuanya itu terkoneksi. Nah, tentunya kita punya harapan di kepemimpinannya Pak Prabowo nanti. Ini semua akan bisa dibenahi dengan baik. Kita kembalikan ke
jalur yang seharusnya. Iya, Bagaimana pendidikan itu menjadi fundamental untuk membangun bangsa, baik. dan pendidikan itu tidak boleh dikomersialkan, tidak Hmm. boleh dikelola dengan mekanisme pasar, dan jadikan perguruan-perguruan tinggi kita pusat-pusat riset. Gitu. Baik, itu dia. Memang pendidikan memang harus menjadi fundamental begitu ya bagi pengembangan SDM Indonesia ke depan. Sehingga tadi kualitas-kualitas manusia Indonesia juga akan lebih baik lagi. Pak Indra, terima kasih banyak atas waktu sharing yang sudah Anda sampaikan. Pak Denny juga terima kasih banyak atas insight yang sudah Anda sampaikan terkait dengan kondisi kemiskinan di Indonesia dan beberapa parameter yang perlu dicermati begitu ya untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Pak Indra, Pak Denny, terima kasih. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perberi terus informasi Anda hanya di IDXNL, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Pamit, terima kasih dan sampai jumpa.